Informasi edukasi akan kami tuang di sini. Halo semuanya, perkenalkan saya Anastasia selaku host. Dan saya Reni. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang super spesial. Wah, siapa tuh? Nah, guru ini merupakan guru MTK sekaligus wakil kurikulum di SMA Maitreya Wira. Nah, sudah pernah penasaran kan semuanya? Bener banget. Yuk, langsung kita panggil aja Bu Sri Utami. Selamat siang Bu Tami. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik, sehat. Ibu udah lama nih kerja di MW? Udah lama ya, hampir 9 tahun kayaknya. Wow. Di Maitreya Wira atau SMA Maitreya Wira? Di Maitreya Wira. Berarti sebelumnya selain SMA pernah di SMP mungkin? Pernah Atau- di SMP. SMP. Dari tahun berapa? SMK. SMP 2013. Wah, lama Udah banget. kali ya. Main kalian lama di ya, SMP ya? Atau Udah masih 10 SD kan? tahun yang lalu ya. Ibu umur berapa tuh tahun 2013 itu? 2013 berapa ya? 30 mungkin ya. Wow. Atau 29 atau 30 sekitar itu. Oh, Gitu. SMP berapa 3 tahun ya? SMP 1 tahun. Karena 1 waktu itu tahun. SMP waktu ibu daftar di sekolah Maitreya itu sebenarnya ditujukan untuk SMK. Oh. Cuma SMK waktu itu tuh masih tahap persiapan mau buka sekolahnya. Jadi di tahap persiapan itu ibu kayak bahasanya tuh kayak ditransitkan di SMP 1 tahun. Oh, ngerti, kayak ngerti, gitu. ngerti. Baru Jadi habis SMP ke betul, SMK. baru ke SMK. Ke SMK. Oh, Itu SMK berapa berapa tahun? lama itu? SMK 2 tahun. 2 tahun aja. MTK juga. MTK. Terus Tapi pernah sekali Mm-mm. kan waktu itu SMK baru kan ya. Heeh. Jadi sebagai ya baru-baru dibentuk kan biasanya gurunya masih sedikit lah, nggak langsung banyak kayak Iya, gitu kan. benar-benar. Waktu itu pernah diminta untuk ngajar ada selain matematika, tapi Apa tuh? sebentar aja. Hmm. Lebih paling 1 semester aja. Gitu. Itu Ibu ngerti materinya? Mapel apa Mau gitu? apa aja? Mau apa ya? Udah lupa ya, udah Apa? lama. Ada sih. Intinya jarang pegang mapa itu, nggak pernah, udah lama gitu. Mm-mm. Tapi karena ya tuntutan kerjaan kan, Dipaksa. ya gitu belajar gitu lah. Belajar ya. Iya, gitu lah jadinya. Tapi kembali lagi ke MTK. MTK betul, lebih enak di MTK sih. Habis SMK kok bisa tiba-tiba pindah ke SMA nih? Oh itu sebenarnya ceritanya ibu pun juga nggak tahu ya. Tapi sebenarnya waktu itu dari kepala sekolah SMK, Mm-mm. SMK kan 2 tahun nih. Mm-mm. Tinggal setahun lagi kan sudah angkatan perdana nih. Mm-mm. Iya. Sebenarnya kalau dari dalam ibu diri sendiri tuh agak berat gitu. Ninggal SMK. Kan iya kan belum melahirkan satu angkatan gitu kan, masih setahun lagi. Mm-mm. Pernah tuh minta sama kepala sekolahnya, kenapa kok tiba-tiba dipindah kayak gitu kan. Mm-mm. Kayaknya kepala sekolah atau tim manajemen SMK itu kayak nggak mau terus terang atau kayak mana gitu. Intinya ibu diminta di SMA. Waktu ibu tanya ke kepala sekolah yang SMA sekarang pun belum terlalu kayak terbuka atau kayak mana gitu lah ya. Tapi seiring berjalannya waktu ke SMA, ternyata ya karena mungkin SMA waktu itu memang lagi butuh banget guru matematika Oh. kayak gitu. Jadi ibu turun di SMA lantai 4 ke lantai 2. Pengalamannya sama Bu? Dari SMK ke SMA, siswa-siswanya mungkin sifat-sifatnya sama? Jauh beda. Jauh beda. Iya. Apanya nih yang Bu Menurut yang pendapat beda? Ibu Apanya ya? ini yang jauh beda? Yang Iya. baiknya apa buruknya nih? Kalau ibu lihatnya dari sisi yang menurut ibu baiknya lah ya. Mm-mm. Kalau di SMK kan mereka memang tujuannya untuk habis itu kan kerja kayak gitu Iya. kan. Jadi memang pertanyaannya itu menjurus ke langsung ke nanti Pekerjaan. iya kerjanya kayak mana Bu, melibatkan MTK kayak mana kayak gitu. Tapi waktu itu kalau di SMA pertanyaannya lebih nggak selalu melulu harus ke kerja, karena SMA kan biasanya habis itu kan kuliah kan ya. Nah itu biasa pertanyaannya lebih ke konten, ke konsep kayak gitu. Itu berasa kalau ibu ya kayak gitu. Jadi Paling cara biasa berpikirnya itu. juga udah beda. Iya betul, beda. Karena memang satu untuk kuliah, satu kerja Oh. gitu. MTK-nya pelajaran sama? SMK, SMA? Materinya pelajaran sama? Materinya karena ibu waktu itu di kelas 10 sama? Mm-mm. hampir sama. Cuma kalau yang sekarang kayaknya memang lebih padat di SMA. Gitu. Lebih padat. Jamnya pun kayaknya lebih banyak di SMA kayaknya gitu. Oh, dulu berarti Ibu SMK sekitar berapa tahun? 2 tahun? 2 tahun 2 aja. tahun. 2 tahun aja. Itu Terus udah tiba-tiba langsung pindah ke SMA. ke SMA. Berapa Sampai tahun, Bu, sekarang? Sampai sekarang berapa tahun ya itu ya? 3 Udah atau 4?
atau 5 antara itu lah ya. Lama ya. Tapi lebih nyaman di mana, Bu? Atau sama aja sih? Menurut Kalau ibu Bu Tami sih sendiri. sama ya, namanya juga kalau kayak nanti lah kalian dulu masuk dunia kerja gitu kan ya, Iya. pasti masing-masing ada kayak apa, Ada plus tantangan, minusnya. plus minusnya kayak gitu. Kalau ibu itu apa ya, patokannya satu aja, namanya kita kerja, ya udah job desk-nya apa ikuti, pelajari, udah sesimpel itu sebenarnya ya bagi ibu ya, nggak tahu kalau bagi yang lain. Oke, Ibu berarti nggak ada niatan pindah dari MW mungkin ke sekolah-sekolah lain, atau emang Ibu udah lama? Udah sangat mencintai MW sekali gitu kan. Mungkin sebelum di MW kan pernah tuh di Jakarta. Wow. Iya kan, biasa lah kok namanya Ibu rantau? orang Jawa. Oh, Kan ibu di Ibu Batam asli tuh Jawa? karena asli Jawa. Si Jawa. Sama kayak bapak kalian, Pak Wasis maksudnya. Oh, Jadi waktu itu sebenarnya kan Jakarta, apa namanya, apa ya, kerjaan itu kayak Lebih berat. apa ya bahasanya, lebih berat enggak juga sih. Tuntutannya lebih Tuntutannya keras. iya Oh. lebih keras. Biasanya tuntutannya lebih keras. Tapi Jakarta kayak gitu Kota kan. padat juga. oh, Ya? Iya, yang betul. padat banget. Iya, itu Terus ada berasa. Ibu memang ada panggilan atau Ibu melamar kerja? Memang Oke. ibu ada di Batam, ke Batam aja Oh gitu ya. Oh, atau ke Batam gimana itu gitu. tujuan utamanya biasa lah ya kalau ibu-ibu gitu ya. Ya nikah ikut suami udah kayak gitu. Berarti iya, suaminya kayak gitu. suaminya asli Batam. Suaminya dari Jawa tapi udah duluan di Batam. Oh, emang jadi kerjanya suami- di Batam juga. suaminya Iya, ibu betul. juga kerjanya di Batam. Iya, jadi biasa kalau sebagai pihak perempuan Ikut ya, aja. ikut kayak gitu ikut lah ya, aja. ikut itu. Jadi Kayak gitu. benar-benar tinggal di Batam. Tinggal di Batam. Besarnya di Batam. Iya, Iya. seterusnya ya kayak gitu. Jadi kalau ditanya kayak mana nanti di MW atau enggak, sepertinya memang kalau memang masih dibutuhkan gitu ya, ya tetap di sini mau Oke. kemana lagi gitu ya. Memang Gitu dari sih. awal Ibu pindah ke Batam udah langsung kerja di MW. Enggak, masuk MW itu menurut ibu perjuangannya nggak gampang sih. Oh, Iya. Apa tuh perjuangannya? Apa tuh ya kayak gitu? boleh kasih tahu di sini. Siapa tahu kan jadi Perjuangannya kisah ya. inspirasi. Oh gitu ya. Iya. Awalnya kan daftar waktu itu online gitu kan, Iya. kirim lewat email dan sebagainya kayak gitu. Cuma di situ biasalah tesnya jadinya kayak daring juga dan bagaimana. Awalnya coba nggak bisa, udah selesai tuh. Berarti itu nggak hari bisa. gagal? Iya gagal. Belum apa udah gagal. Wah. Oke udah skip, terus pindah ke yang lain dan sebagainya udah. Gagal Terus coba yang kedua. Coba yang kedua. Kayaknya masih waktu itu masih buka lowongan gitu kan, coba lagi gitu. Coba lagi yang kedua. Coba lagi. Iya, coba lagi, agak diubah tuh kayak mana kata-katanya dan sebagainya udah. Ditunggu masih belum. Masih Kedua belum. kali ya. Oh my Aduh, God. udah kedua kali di MW menolak Bu Tami gitu kan. Iya, Aduh. kayak gitu. Astaga, perjuangannya. Terus ya. yang ketiga baru ketiga. baru dapet. Berarti Itu emang pun jangan prosesnya. pernah menyerah Bener ya. banget Iya, jangan, harus betul. tetap semangat. Iya, harus tetap Memang dari awal melamar jadi guru MTK. guru MTK, iya. Karena kalau ibu awalnya sebenarnya kan enggak banget jadi guru gitu. Enggak banget. Oh emang Ibu dari awal nggak mau jadi guru? enggak. Terus tiba-tiba Enggak. Jadi jadi guru ya? sebelum Udah, ibu udah jadi guru, bertahun-tahun lagi. Itulah. Awalnya enggak gitu apa ya? Kayak waktu itu orang tua bilang, "Udah jadi guru aja." Enggak gitu. Enggak, Membantah enggak langsung, gitu iya. membantah. enggak Mentang tapi mentah. sekarangnya jadi guru Enggak. gitu. Iya, sekarang mau jadi guru. Makanya kadang ada pepatah, semakin kamu benci tuh semakin kamu deketi malah. Pernah nggak dengar kayak gitu? pernah dengar. Kayak gitu. Ya mungkin karena tuntutan keluarga dan sebagainya ya jadinya guru deh gitu. Tapi menurut ibu itu apa ya? Dulu pernah nggak jadi guru tapi kerja di bidang lain. Memang yang dihadapi kayak benda atau barang beda rasa, beda cerita kok kayak kalian yang dihadapi kayak gitu, siswa gitu beda. Hatinya emang beda. Iya gitu ya. Oh jadi dulu Ibu dulu perkuliahannya memang pendidikan jadi guru atau Oh enggak. Murni matematika. matematika murni? Oh, Iya. matematika. Matematika murni. Jadi memang sudah enggak mau jadi guru, enggak Bu, enggak gitu. Ya udah, memang dari awal jurusan juga. Terus kok tiba-tiba mau jadi guru tuh ada apa? Sebelum Dulu ya. jadi Ada guru, apa ya? sebelum memilih jadi guru, ibu ada cita-cita lain gak? Cita-cita Ada ya. kepikiran? Kepikiran waktu itu tuh pengen
biasalah masih SMA masih idealisme tinggi gitu ya. Sekarang sih nggak terlalu. Itu kayak mau jadi kayak bekerja dalam bidang kayak apa, penelitian. Oh, penelitian. Bisnis nggak gitu terlalu. Penelitian, jadi kayak lebih kayak mana sih, pokoknya ikut dalam kayak lab atau apa. Sebenarnya arahnya ke situ, lebih suka ke situ. Cuma nggak, sepertinya tidak Emang dituntut. jalannya tidak Iya, jodoh. jalannya tidak jodoh gitu ya. Nggak jodoh, emang jadinya ke guru kan. Oh gitu ya, kayaknya sih gitu. Udah jalannya udah ke guru gitu Iya, kan. ujungnya ke situ. Tapi pas gitu jadi kan. guru ibu ada nyesel nggak? Nggak ada sih. Selama berapa tahun ya, hampir 9 tahun tuh merasa kayak ada loh hikmah buat ibu sendiri sebagai sebagai seorang ibu adalah sebagai seorang pekerja juga ada hikmahnya. Ibu berusaha kayak ngambil ya sisi-sisi positifnya apa sih kayak gitu, kembali ke kayak diri kita yang baiknya apa, pokoknya refleksi lah gitu aja sih. Kalau yang nggak enak pasti ada, cuma nggak usah dipikirkan, Lewatin aja. Iya, ambil yang positifnya aja ya. Kayak gitu sih kalau ibu sih kayak gitu. Jadi ibu manage waktu tuh jadi guru, jadi ibu rumah tangga. Itu gimana tuh? Pasti Gimana? sibuk banget kan. Sibuk banget ya. Sebenarnya kayak itu tergantung niat kita sendiri sih. Sebenarnya ibu juga nggak yang kayak mana ngurusnya ya. Iya kalau waktunya kerja ya kerja gitu. Ya udah fokus di kerjaan. Tapi kalau udah selesai kayak jam 4 ya udah pulang. Sebisa mungkin nggak terlalu banyak kerjaan yang dibawa rumah, kayaknya enggak gitu. Di rumah ya di rumah, di sekolah ya di sekolah. Berusaha untuk mengikuti yang kayak gitu aja. Pernah nggak ada kata capek dari diri? Pastilah. Pasti ada. Pasti. Semangat Bu. Sampai pasti ada. Paling kalau Sabtu Minggu ya itulah saatnya kayak ya refreshing lah sama gitu. keluarga. Sama betul. keluarga, Kan jalan-jalan. cuma jalan kemana, ke pasar pun bisa aja tuh refreshing. Iya. Kalau ibu ya kayak gitu. Intinya ya Masak refreshing Bu? Nah, masak ini ibu nggak gitu bisa masak. Makan iya, masak enggak. Enggak apa-apa. Enggak yang kayak keibuan banget gitu kalau ibu enggak. Kayak gitu. Anak ibu nomor berapa? Yang satu 10 tahun. Satu lagi 10 masih berapa ya? 6 tahun. Itu udah gede banget. Iya. Dari ibu jadi guru udah ada anak atau sebelum? Pas ibu jadi guru, pas ibu punya anak. Oh. Berarti pas lagi hamil jadi ibu jadi guru? Waktu itu ya, betul. Pas langsung. Wah, ibu Itu keren. capek tahu. Berasa, apalagi kalau ibu hamil kan agak sensi namanya tangga kan. Iya. Ya kayak gitu. Jadi nggak turun tangga itu? Ya itu benar-benar ekstra. Tapi itulah memang harus dijalani. Lihat positifnya aja kayak gitu. Gitu. Ibu ada pengalaman yang tidak menyenangkan mungkin di MW? Di MW ya? Yang Ada. Ada nggak yang ibu sampai pengen aduh Udah malas deh. kayak gitu ya. Ya udahlah, Udah, malas gitu. stop. aduh Stop. gitu. Mungkin Udahlah gitu. mungkin sampai sini aja jadi guru. Gitu ya. Pernah sih. Pernah. Mungkin bukan stop jadi guru ya, mungkin lebih ke kayak udah Malas dah nggak gitu. usah kerja lagi di sini. Mungkin kayak gitu. Pernah. Itu kayak mungkin sudah pas lagi penat, ditambah lagi Urusan. urusan, ditambah lagi kadang remet, anak ini susah kali ya untuk ini ya, kayak gitu. Terus kadang juga anak ya mungkin nggak bandel tapi agak minta perhatian lebih kayak gitu kan dari siswa kan kadang kayak Iya. gitu. Kalau ibu sih menyebutnya kayak minta perhatian lebih kayak gitu tuh. Kadang-kadang kayak gitu. Kadang juga mungkin dari kondisi mereka siswa itu yang di rumah yang ada apa sehingga kayak minta diperhatikan, pun dari kata-kata juga kadang ada yang bikin sakit hati. ya kayak gitu. Tapi kalau dipikirkan itu nggak bakal selesai. Udah lepasin aja. Habis itu ngobrol sama guru kayak mana, cari solusi. Udah kayak gitu. Memang nggak secepat itu selesai, tapi paling nggak adalah kalau sudah dikeluarkan, sudah kita obrolin, sudah kita cari cara gitu, paling nggak kan berkurang. Meskipun nggak selesai benar-benar. langsung kan, tapi Iya. banyak berkurang. Pernah kayak gitu. Itu berarti lebih ke siswa-siswanya. Kalau dari sisi lain, kalau dari sisi lingkungan kerja ya pasti ada kayak gitu. Iya, ada juga. Pasti ada. Apalagi kalau posisi ibu sekarang ya, kan pasti ada yang gak suka, pasti Iya, pasti pasti. saja kayak gitu kan. Iya. Kalau waktu itu posisi guru santai aja, nggak terlalu. Tapi kalau posisi kayak sekarang, sebenarnya juga ibu tuh nggak terlalu percaya diri, kok bisa dikasih tugas lebih kayak gitu kan. Ibu wakil kurikulum kan? Iya itu kan, itu tugas lebih dari ibu. Ibu sebenarnya juga ibu nggak, kok bisa ya, emang bisa ya saya kayak gitu mikir. Pernah Kurang kayak pede gitu. gitu ya. Iya betul, kurang pede.
Cuma seiring berjalan waktu, nanya sana sini, dukungan dari teman-teman juga, ya kayak gitu. Tapi ketika melaksanakan kayak gitu, pastilah ada bentrokan dengan sesama rekan sejawat kan. Iya, pasti ada. bener. Pasti ada yang iri, ada yang Betul. suka, ada yang nggak suka gitu Iya, kan. ada yang gak suka pasti ada. Iya. Jadinya bahkan ada kadang teman bilang, mending ibu nggak jadi gitu lah, jadinya rasanya kayak nggak enak loh ngobrol. Ada kayak gitu, ada. Gitu Cuma, ya, ada ya. ada kayak gitu. Cuma ya udah biasa aja. Ya berusaha untuk profesional aja kayak gitu. Yes, Gitu sih secara bahasa profesional. kerennya ya. Iya. Di wakil kurikulum itu kerjanya ngapain aja sih Bu? Kerjanya ngapain aja ya? Yang pertama pasti mengurusi tentang apa? kolek apa ya, bukan semua data nilai itu pasti diolah. Oh, ibu yang cek-cek. Iya, Oh. kan dari bapak ibu guru olah nilai, input data nilai kalian masuk ke situ, ke sistem, udah dicek-cek dan sebagainya sampai jadilah rapor kalian. Oh, berarti harus melewati ibu dulu. Iya betul. Berarti rapot kita Iya, iya. lewat Iya. Iya. semua. Lewat ibu. Terus nanti kalau udah kelas 12 mau kuliah biasanya butuh transkrip dari kelas 10 semester 1 sampai selesai, juga biasa lewat kurikulum. Terus kalian nanti kalau misalkan mau daftar ke kampus gitu kan, tapi lewat seleksi yang berdasarkan nilai rapor, lewat Oh, yang kurikulum juga. SNMPTN. Ya. Bahasanya tuh berubah-ubah kan sekarang. SNMPTN nanti apa lagi ya kayak gitu. Iya, Ya, beda-beda itu juga namanya. lewat kurikulum. Yang berbau nilai-nilai gitu lewat kurikulum. Terus sebenarnya lebih ke pokok yang ibu sadari ya sekarang. Itu lebih kayak ke pengembangan kayak mana ya supaya sekolah itu siswanya bisa kayaknya sekolah kan untuk belajar gitu kan. Iya. Kayak mana ya supaya mereka nyaman tapi juga dapet apa yang diharapkan sekolah kayak gitu. Nah itu yang Agak masih berusaha. challenge, Iya challenging. betul, challenging kayak gitu. Nah, kayak Kalau gitu. kurikulum Merdeka itu ibu yang atur juga. Kurikulum mereka sebenarnya yang mendaftarkan untuk menjadi sekolah penggerak itu kepala sekolah. Dan saya benar-benar apresiasi ibu kepala sekolah tuh mencoba ikut sebagai sekolah penggerak dan memang masuk di angkatan ketiga ini. Karena sudah sekolah penggerak otomatis kurikulumnya harus kurikulum merdeka gitu kan. Nah, mulai tahun ajaran baru nanti nih kelas 10. Kalian Ibu kayaknya pernah ada nggak setuju nggak sama Merdeka? Atau emang full setuju? dari Setuju sisi aja. gitu Iya, ya. setuju Kalau aja ibu, gimana. karena kadang lihat ikut webinar, ikut kayak sharing-sharing dari sekolah penggerak, dari kayak gitu, menurut ibu itu banyak sekali yang ibu setuju. Pasti ada yang gak setuju tapi lebih banyak yang Ibu setuju. kayak gitu. Karena pertama itu kayak benar apa ya, di situ ibu yang suka kayak tagline-nya itu kayak berpihak pada siswa. Siswa bisa memilih gitu ya. Betul, bisa memilih. Terus apa ya, pokoknya kalau zaman dulu, zaman ibu lah ya, itu suka kayak dipaksa kerja ini, duduk manis, duduk kayak gitu. Tapi kalau di kurikulum mereka tuh paling enggak kayak gitu. Terus tapi harus banyak usaha dari bapak ibu guru, kami semua kayak gitu untuk ya belajar lagi, dan memang di situ sebenarnya dibutuhkan belajar lagi, sama kayak kalian. Belajar lagi lagi kayak gitu. Ternyata kan guru juga masih harus belajar lagi Terus gitu belajar ya. lagi, iya, betul. Itu materinya beda. Materi Materinya kurikulum Merdeka sama yang kurikulum 2013 yang sekarang ini. ya. Materinya sih kalau yang ibu tahu sekarang yang kurikulum 2013 pun sudah agak direvisi, jadinya kayak agak mirip. Paling nggak dari prinsip apa ya, asesmennya itu sudah sama dengan kurikulum Merdeka. Dari prinsip penilaiannya ya, itu udah sama. Cuma mungkin kontennya, materinya yang mungkin itu masih berbeda. Akan lebih apa ya, nggak lebih padat di kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum 2013 tuh kayak kontennya tuh padat gitu. Ya, kalau Merdeka lebih longgar. Betul. Tapi itu hanya di kelas 10-nya nanti ya. Tapi kalau 11 12 ketika kalian sudah sesuai pilihannya, sesuai passionnya mau apa, itu sudah mulai. Karena kan sudah suka duluan gitu loh. Iya. Nah, baru tuh mulai padat. Gitu. Kayak gitu kira-kira. Sekolah penggerak itu kalau boleh tahu itu sekolah apa sih Bu? Oh, apa sih sekolah penggerak kayak gitu Apa ya? sih ya? Bedanya Apa ya? sih? Kalau sekolah penggerak itu berarti harus mempraktekkan, sudah benar-benar mempraktekkan kurikulum Merdeka. Kalau belum memang sekolah, harus merdeka. Kurikulum Merdeka. kurikulum Merdeka.
harus merdeka ya. Merdeka ini banyak definisi ya soalnya. Kalau kursus sekolah menggerak berarti harus menerapkan kurikulum merdeka. Tapi kalau untuk sekolah yang masih belajar mungkin baru mengadopsi prinsip asesmennya, berarti tuh masih 2013 tapi baru mulai belajar kurikulum merdeka. Itu tidak harus sekolah penggerak, tapi kalau sekolah penggerak memang sudah harus mulai benar-benar menggunakan kurikulum merdeka full gitu. Full. Cuma kalau yang nanti di sekolah paling kelas 10, 11, 12 masih pakai yang 2013. Tuh, starternya di kelas 10 nanti. Berarti yang berat lebih ke kelas 10 ya? Patokannya lebih ke kelas 10 ya awalnya? Iya, betul. Itu yang mulai perdana. Jadi semua anak siswa tuh belajar semua mata pelajaran. Betul. Semua mau kayak jurusan sekarang kan ada IPA, IPS, IBB. Nah, kalau di kelas 10 nanti semua dapat. Kayak waktu SMP masih. Nah, kayak gitu. SMP juga pakai sama ya? SMP semua mapel belajar. Semua mapel, betul. Kurikulum mereka paling yang mencoba itu ada namanya proyek P5. Itu apa? Apa tuh P5? Pernah dengar P5 ya? Nggak pernah dengar proyek sebelumnya. pernah dengar ya kan? Proyek. Kok pembelajaran adalah proyek ada kayak itu pernah dengar kan pasti kan? Proyek kalau itu, proyek ya, aja pernah dengar ya. Proyek. Proyek ini lebih ke apa ya? Namanya itu P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sampai hafal ya. Karena sering apa aja baca. tadi tuh? Jadi kayak itu penerapan bagaimana siswa itu menerapkan profilnya si pelajar Pancasila itu. Agak banyak itu, ada sepadat-padatnya memang ya. Ibu pun masih proses baca, lihat-lihat dari sekolah lain, lihat-lihat itu dari emang tugas sebagai wakil kurikulum ya? Sebenarnya atau semua guru? Iya, semua guru sebenarnya. Cuma mungkin porsinya berbeda-beda. Iya, istilahnya kayak mana ya? Mau nggak mau nanti di akhirnya semua guru memang harus sudah tahu kayak gitu. Cuma mungkin sebagai yang mulai, yang ayolah kayak gitu, bagian kurikulum kayak gitu. Jadi emang beratnya di situ ya? Iya, harus banyak baca. Iya, harus banyak baca, baca lagi, nanya lagi, gitu lah kira-kira. Jadi P5 tuh artinya apa, Bu? Yang tadi Pancasila. Jadi kalian nanti siswa itu diminta untuk melakukan proyek, tapi proyek di sini lebih kayak misalkan ada permasalahan, misalkan nih kayak di Batam sering hujan misalkan ya. Sering hujan kan biasanya kalau di rumah tuh airnya kalau di tempat ibu ya jadi kayak keruh. Berarti itu masalah kan. Nah nanti kayak mana proyeknya supaya bisa menyelesaikan supaya airnya nggak keruh. Nah itu dicari kayak mana caranya, kayak mana solusinya, kemudian dicobakan berhasil atau enggak, coba lagi. Nah sampai nanti selesai kurun waktu dipresentasikan, nama kerennya tuh kayak panen hasil karya. Berarti siswa emang harus kerja nyata gitu. Betul. Lebih ke arah kerja nyata, cuma kadang tergantung topiknya. Bentuknya bisa kayak produk, bisa kayak melaksanakan ya kayak podcast, mungkin kayak gini bisa aja salah satu project. Bisa ya. Bisa macam-macam. Masih belajar juga Ibu. Baru sampai situ Ibu tahu kayak gitu. Ibu pakai kurikulum ini baru-baru atau sebelumnya udah pernah? Baru kali ini. Udah berapa tahun Ibu jadi? Keberapa ya? Ini tahun kedua. Wah, masih sudah lumayan. selesai tahun kedua. Masih benar-benar baru, benar nggak tahu apa-apa ya bahasanya kayak gitu. Enggak lah, ibu udah paling keren. Oke. Awal-awal kan Ibu ada rasa kayak kok bisa sih jadi wakil kurikulum? Betul, pasti. Tapi lama-lama bisa. Lama-lama karena tuntutan kerjaan jadi kayak paksa, mau nggak mau, betul. Kayak mau nggak mau ya jalani. Mau mundur pun namanya sudah ambil keputusan, ya udah jalan, maju. Gitu. Awalnya Ibu minder? Pasti minder karena berat gitu. Menurut Ibu kayak karena waktu jadi guru mapel itu kayak melihat kurikulum banyak kali kerjaannya kayak gitu. Terus kayaknya banyak jadi sorotan. Kayak misalkan paling mudah kayak gini nih. Misalkan ada guru mau mengadakan apa dengan siswa di kelasnya. Terus kan biasanya kan konsultasi sama bagian kurikulum. Terus ketika bagian kurikulum menimbang dengan segala pertimbangan, terus ternyata nggak jadi, cancel. Nah, biasa kan guru mapel sampaikan di kelas. Kelasnya biasa kan bilang,
ih iya nih kurikulumnya nggak boleh, ih ibu tuh pasti nggak boleh, nah ada kayak gitu. Nah itu berarti yang terasa dijadikan kurikulumnya. iya biasa, padahal pertimbangannya kan banyak gitu Iya. sevisinya. Mungkin kan ya wajar sih kan, siswa juga kan nggak tahu pertimbangan apa saja, pakai bagian kami yang tahu. Jadi ya shortcutnya taunya ya kayak mana sih, kayak gitu. Tapi itu udah biasa sih. Udah biasa. Udah biasa Udah sering ya. kayak gitu. Udah beberapa kali, jadi kayak udah nggak apa-apa ya. Sakit memang hati kayak pernah, gitu. Bu? Sakit hati pernah, tapi bentar aja. Kayak balik lagi. Mm-mm. Kok sakit hati paling ibu? Ya tarik nafas panjang, keluarin. Ini pun nanti juga selesai kok, udah selesai. Udah kayak gitu. Karena kalau apa ya, dibawa tahan apa dipendem gitu juga nggak ngefek, juga nggak berubah. Iya. Ya udah lepasin aja gitu, udah selesai kayak gitu aja. Peraturan sekolah ada nggak yang ibu nggak setuju? Peraturan saya yang sekarang ya. Iya. Oh, ini agak sensi ya. Gimana dikit ya? aja, Dikit aja, dikit. Kalau peraturan sekolah mungkin kalau ibu baca dari kan pernah tuh sekolah kayak nyari apa ya, semacam cari pendapat dari bapak ibu guru gitu kan. Awal-awal pernah kan sekolah, pasti sekolahnya juga sudah tahu lah ya. Apa tuh ya? Kalau dulu sekolah kan awal-awal setelah pandemi itu kan memperbolehkan siswa pakai gadgetnya gitu kan ya. Terus dengan segala pertimbangan dari yayasan, pasti juga ada pertimbangan kenapa jadinya tarik kembali. Nah mungkin itu yang agak dilema kalau ibu ya lihatnya. Kadang ada guru yang memang menggunakan gadgetnya itu untuk benar-benar untuk mendukung KBM. Itu memang sangat disayangkan. Cuma ada juga mungkin dari teman rekan guru juga kayak malah kewalahan. Karena kadang ada siswa yang terlalu pandai mungkin ya bilangnya, saya mau ini, saking pandainya itu kadang gurunya kewalahan. Kayak mana ya? Tapi jadi ada dua sisi. Ada yang memang ya jadinya kayak enggak ada yang bisa. bagus, ada betul, ada yang bagus, ada yang enggak. bisa digunakan baik. Iya betul. Jadi kayak tapi ibu percaya apapun keputusan yayasan pasti sudah melalui bermacam-macam saringan. Akhirnya keluar kayak gitu. Tapi mungkin harapan ibu pribadi ya tidak akan mungkin apa ya, tidak akan mustahil. Tapi bisa aja nanti suatu saat pakai gadget lagi. Zaman sekarang kan udah canggih kan. Iya, kayak gitu semuanya kan. udah pakai Cuma gadget. mungkin kalau ibu sih ya berharap dan nunggu waktu, dan pasti kalau misalkan ada hal-hal yang baik ya kenapa enggak kayak gitu. Cuma ya ditunggu saja, tapi nggak tahu juga. Nggak tahu ya. Dulu pernah jadi wali kelas? Wali kelas pernah. Kelas berapa tahun? itu? Berapa lama ya? Sebelum kurikulum. Pas Wali sebelum kelas. kurikulum itu masih Iya. jadi wali kelas. Wali kelas. Habis itu langsung naik jadi wakil kurikulum. Iya betul. Jadi wali kelas ada tantangannya nggak, Bu? Tantangan tersendiri. Tantangan ya. Yang sangat Mungkin sulit menghadapi mungkin. siswa-siswanya. Menghadapi siswanya ya. Kalau ibu paling ya kalau ibu sikapinnya dengan apa ya, berusaha untuk tidak terlalu ngekang tapi juga tidak terlalu membiarkan. Kayak tarik ulur ya, kayak bahasa ininya kayak tarik ulur gitu. Karena kalau siswa itu kayak kita kekang harus gini tanpa tahu penjelasan, tanpa tahu apa, pasti berontak gitu. Iya, pernah tuh di kelas ibu kayak gitu. Terus kalau mereka melakukan itu biasanya ada hal yang melatar belakangi kondisi mereka kayak gitu. Jadi lebih banyak empati lah. Empati, simpati, Saling gitu. mengerti seperti itu. Iya betul. Pernah nggak ada masalah sama mungkin guru mapelnya malah yang dicari ibu? Oh iya ada. Sering. Iya, nggak sering tapi ada. Ada ya. Ada kayak gitu. Jadi pasti ibu ada. apa cara menyikapinya gimana, Bu? Paling kalau pernah dari orang tua mungkin ya langsung carinya kayak gitu. Ya berusaha sesama rekan kerja pasti kita berusaha untuk saling backup guru satu sama lain, itu sudah pasti menurut ibu kan. Cuma mungkin kalau di pihak orang tua ya kita saling backup. Paling habis itu nanti kita kayak bicara baik-baik sama guru yang bersangkutan, guru mapel. Gimana ya coba solusinya baik-baik yang saling ya tidak merugikan satu sama lain kayak gitu sih. Lebih ke situ sih kalau ibu kayak gitu. Itu ada nggak masalah yang paling besar antara siswa mungkin? Masalah paling gede yang ibu Masalah hadapi? yang bikin ibu pusing buat gitu. Masalah Atau- siswa ya. Belum ada yang wow banget ya? Menurut ibu masih yang kok di sekolah Standar-standar aja? Iya, di sekolah ini masih kayak yang, karena ibu pernah lihat dari sekolah lain gitu ya, mungkin di kota lain ya, itu malah lebih parah gitu. Jadi kalau ibu bandingkan dengan yang itu kayaknya
nggak terlalu yang besar, masih menurut ibu masih standar normal ya, Standar standar aja. kayak gitu sih, nggak ada menurut ibu ya. Jadi Gitu. Iya, ibu menurut- masih pengen nggak pindah ke SMK nggak? SMK ya pun sudah beda nuansa. Temen Emang udah ibu. kecantol hatinya. Iya, udah cinta SMA gitu ya. Mungkin kalau di SMA karena matematika biasa kan momo gitu kan. Anak SMK itu kalau ibu tanya dulu satu-satu banyak menghindari MTK. Mereka mau kayak langsung ke praktek kerjanya kayak mana. Kan kami nggak pakai MTK bu, secara nggak langsung iya. Secara langsung memang enggak, tapi secara langsung Pasti pakai dipakai. sebenarnya kayak gitu. Kalau di SMA masih ibu menemui kayak siswa-siswa yang Suka MTK. Iya, suka MTK, suka nyari tahu, penasaran. Kenapa sih ibu kayak gini? Penasaran, kritis, kayak gitu ibu lebih suka daripada yang kayak terima jadi kerjanya sudah selesai nggak dapat apa-apa. Itu kayak lebih apa ya? Nggak lah, lebih enak, lebih baik kamu kritis nanya kenapa, mengapa kayak gini. Nggak apa-apa, memang SMA itu menurut ibu masa-masa kembangkan daya kritis kalian kayak gitu. Tidak hanya terima jadi sudah kayak gitu, asalkan masih dalam batas-batas yang wajar kayak gitu. Jadi kayaknya sih kalau diminta ke SMK pun angkatan ibu sudah nggak ada lagi kayaknya, tinggal 1 atau 2 orang. Sudah banyak yang di SMA. Kayaknya mungkin lebih di SMA kali ya. Kayak gitu sih. Lebih ke SMA karena udah teman-temannya udah pada Iya, pun SMA udah semua. lama juga kan. Iya. Iya, kayak gitu sih. Ibu ada nggak kepikiran nggak mau jadi guru lagi atau memang tetap mau jadi guru? Selama ibu Untuk kedepannya Oh, gitu. untuk kedepannya. Iya. kalau mau jadi guru jadi apa ya? Jadi ibu rumah tangga. Oke sih, kalau memang mau sekolah masih membutuhkan ibu dan ibu pasti membutuhkan sekolah, ya ibu akan tetap di sekolah ini. Kayak gitu aja sih, nggak yang mulu-mulu. Biasa mungkin karena ibu rumah tangga ya, sudah nggak mau menjelajah kemana-mana. Mungkin gitu ya bedanya. Kalau yang beda dengan kayak guru yang masih single, masih mau nyoba kemana, masih cari yang lebih baik bagi beliau kayak gitu, sudah beda. Kalau ibu udah settle, udah selesai kayak gitu aja. Jadi ibu bangun pagi itu biasa jam berapa ibu? Jam berapa ya? Bangun pagi terus berangkat dari rumah ke sekolah. Ibu harus itu ya, ngurus anak-anak lagi sekolah, urus bekalnya mungkin. Iya. Kalau bekal kebetulan juga anak ibu kan di sini di rumah kan. Anak ibu MW? MW. Oh, MW. Tapi masih di SD. Yang satu masih Kelas TK. berapa, Bu? Kelas 5 kan, masih di MW. Jadi kan kalau di rumah kan kebetulan beda mazhab dengan di sini kan. Kayak gitu. Jadi ibu paling nggak terlalu yang kayak mana. Kadang ada catering sekolah kan. Paling ya bangun pagi beres-beres 4:30 udah berangkat paling. Kok sekarang kan ada Tiban itu 6:30 kurang sudah harus berangkat. Kalau udah 6:30 sudah pasti akan terlambat di sekolah. Macet ya. Jadi ibu pergi sama anak ibu? Iya bareng. Bareng. Tapi ada kalanya sendiri. Kayak gitu ada. Bareng-bareng lah. Semua. Jadi satu. baliknya ibu sendiri atau sama anak-anak ibu juga? Apanya? Balik ke sekolah. Balik ke rumah, Balik ke Balik ke rumah ya maksudnya. Balik ke rumah. Ada kalanya ibu sendiri karena kadang ada masih kayak side job lah ya bahasanya. Kadang juga bareng. Kayak gitu sih nggak tentu. Tapi intinya kalau sampai rumah tuh udah jam 5, jam 6 tuh udah pasti. Jadi kayak nggak pernah nampak matahari ya kalau 5 hari kerja gitu. Pernah nggak Bu ada perasaan mungkin yang nggak enak di sekolah terus kebawa ke rumah? Dulu awal-awal pernah. Kayak masih ya tadi kan ibu pernah bilang kayak kalau di rumah ya di rumah, sekolah ya sekolah. Habis itu itulah yang jadi patokan ibu. Di rumah, sekolah. Jadi enggak lagi stop, udah sekolah di rumah ya di rumah. Kasihin anak-anak kayak gitu kan. Itu aja sih. Ibu mungkin ada kesan-pesan mungkin buat siswa-siswa yang lagi nonton? Kesan pesannya ya. Iya. Atau buat Maitreya Wira. Oh gitu ya. Itu jadi kisah inspiratif. Iya. Sebagai ya. Jangan terus menyerah. Jangan pernah menyerah. Harus coba lagi. Coba dan coba lagi, jangan Coba pernah dan menyerah. coba lagi. Iya. Ada satu quote yang menurut ibu ngena ke ibu. Mungkin bisa juga tuh untuk kalian ya. Iya. Itu kayak kerjakan sebagus kalian, semaksimal kalian. Peringkat itu nggak penting. Yang penting kalian berusaha semaksimal.
peringkat itu akan ngikutin sendiri kayak gitu lah kira-kira. Mungkin ada pesan untuk podcast ini Ibu? Podcast ini apa ya, semoga lanjut terus, Amin. ya. Semoga banyak yang mendapatkan inspirasi dari kisah kalian di podcast ini, dan semoga kalian pun bisa jadi nih sebagai narasumbernya, kayak gitu. Pokoknya lanjutkanlah. Terima kasih Bu. Mungkin itu saja sih Bu. Oke. Kami berdua senang banget bisa ketemu sama Ibu, sama-sama. dengerin kisah inspiratif Ibu. Sangat memotivasi diri saya sendiri dan semoga ya. Iya. Dan mungkin teman-teman yang nonton juga. Oke. Kisah Ibu sangat inspiratif Iya. banget ya. Kalian juga SMA tapi sudah berani kayak menampilkan gitu. Anti mainstream nih Bu. Iya. Oke, mungkin itu aja sih Bu. Oke, terima sampai kasih. jumpa lain Ya, kali. terima kasih. Bye. Terima kasih. Bye. Lu boleh dadah ke kamera. Oke, terima Bye. kasih. Bye.